Halo seluruh pemirsa Indonesia, balik lagi dengan channel sayangan kita Arjuna Propertindo. Saat ini gue lagi sendiri nih, gue dengan Atma. Kita bakalan ngunboxing rumah. Lokasinya ini kita lagi ada di daerah Jakarta Timur, tepatnya ada di daerah Cipayung Setu. Nah, untuk konsep rumahnya itu sendiri, konsep rumah ini atau klaster ini mengusung tema dengan klasik modern. Nah, kalau teman-teman lihat untuk rumah ini itu seperti rumah-rumah pedesaan dengan gaya-gaya modern nih gitu. Sebelum kita unboxing ke dalam nih, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like dan komen channel kita nih di Arjuna Propertindo. Oke, dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman selalu dapat updatean terus dari channel kita. Kita langsung aja unboxing ke dalam. Let's go. Halo pemirsa, nah balik lagi. Sebelum kita masuk ke dalam, kita mau nge-review dulu nih untuk crow jalan dan fasad yang ada di depan rumahnya ini sendiri nih. Nah, untuk crow jalan kita di perumahan ini kurang lebih sekitar 6-7 meter ya. Gitu. Dengan di sampingnya ini ada trotoar yang memang cukup sekitar setengah meter gitu. Jadi secara jalanan sendiri ini sangat bagus ya untuk perumahan modern seperti ini gitu. Dan kalau dilihat juga, kalau pemirsa lihat, untuk secara kelistrikannya ini sudah underground gitu. Nah, ini untuk muka dari rumahnya ini sendiri ini kurang lebih lebarnya sekitar 7,2. Kalau pemirsa lihat, ini cukup 2 mobil bisa masuk ya. 2 mobil bisa masuk dan bahkan motor-motor pun aja masih bisa buat diparkir gitu. Dengan panjangnya ini kurang lebih 12 meter. Jadi untuk rumah ini sendiri dia kurang lebihnya panjangnya 7,2 dikali 12 gitu. Dan di sini kalau pemirsa lihat, di sini si developer memberikan aksen-aksen dengan taman di depan, carport di sebelah kiri dan di sebelah kanan gitu. Jadi nuansa hijaunya ini masih sangat asri gitu. Dan kalau pemirsa lihat pun di sini secara tali airnya juga sangat bagus ya, gitu. Dan developer ini memperhatikannya cukup baik, gitu. Untuk yang namanya air itu mengalir sesuai dengan alur jalannya, gitu. Dan ini kalau pemirsa lihat pun juga secara fasad rumahnya dengan modern, dengan gaya-gaya pedesaan nih. Tapi pedesaannya ini adanya di kota nih, gitu. Dengan kalau pemirsa lihat sendiri, bisa maju ke sini, ini ada seperti pakai kamprot gitu, dengan warnanya warna-warna merah bata atau oranye campur ada abu-abu gitu, dengan memberikan kesannya itu adalah kesan yang natural tapi juga tetap modern gitu. Nah, masuk lagi ada di sini di depan pintu masuknya. Di sini ada ruang tunggu gitu, dan ada di sini ada dinding-dindingnya ini adalah dinding-dinding bata gitu. Di sini ada ruang tunggu, biasanya kalau mungkin tamu ada datang bisa nunggu sini, atau mungkin secara kalau ada ojek online ngirim barang nih bisa nunggu di sini nih. Jadi bagi tamu pun masih enak nih nunggunya nih gitu. Dan di sini sendiri kalau pemirsa lihat ya, ini ada tempat listriknya juga dibuatnya sangat baik ya oleh pihak developer gitu. Jadi memberikan kesannya juga kesan teduh dan aman gitu. Nah, kita langsung masuk ke dalam buat unboxing dalam isi rumahnya.
Come on, let's go. Wah, kita sekarang udah di dalam living roomnya nih ya. Terkesannya di sini pedesaan modernnya sangat ketara ya pemirsa ya. Ini dilihat pertama dari pintunya pun di sini sangat artistik ya, dengan masih permainan kayu. Sampai kalau pemirsa lihat pun di sini gagang pintunya dibuatnya secara unik ya, gitu. Jadi memang developer ini sangat memperhatikan detailnya juga. Nah, di sini masuk ada di living room. Nah, ini adalah living room, ruang keluarganya. Gitu. Nah, kalau memang saya dapat bocorannya, jadi memang si developer ini memberikan konsep rumah itu sendiri, semuanya itu terpusatnya itu aktivitasnya di bawah gitu. Karena di atas itu adalah khusus untuk lebih ke kamar gitu, baik itu kamar master bedroomnya atau kamar anak. Tuh, nah ini ada living room dan di sini juga masih dengan aksen-aksen kayu gitu. Nah ini bisa untuk yang namanya ruang keluarga, ruang tamu, atau bisa juga ruang TV ya. Di sini masih bisa tergantung si konsumen ya, ataupun si pemilik mau ini bisa ditaruh TV juga bisa fungsional gitu. Dan di sini masih terus di elemennya masih banyak dengan elemen kayu dengan simple gitu. Nah ini setelah ini masuk ke ini ada yang namanya dry garden. Nah, kita coba lihat. Nah, ini dry garden yang ada di lantai 1. Wah, tempatnya ini fungsional ya pemirsa. Ini bisa dijadikan untuk teman-teman, bisa buat barbeque bisa, ataupun kalau secara dari keluarga yang suka nanam tanaman di dalam ini bisa, atau memang bisa dibuat seperti kayak kolam ikan koi misalkan gitu. Nah ini bisa dipergunakan secara fungsional gitu. Ini bagian dry garden di lantai 1-nya gitu. Nah sekarang kita masuk ke ruangan dapur dan ada minibarnya nih gitu. Nah ini adalah minibarnya dengan bahannya adalah bahan marble ya pemirsa. Itu ini asik banget nih kalau misalkan kita sedang ngopi-ngopi atau santai sama pasangan, sama anak, atau mungkin ada teman-teman kita yang main di sini nih gitu. Di sini bisa nyeduh-nyeduh kopi sambil santai, sambil ngobrol gitu. Dan di sini kalau pemirsa lihat kitchen setnya atau bagian dapurnya sudah dibuatnya secara simple dan memang secara modern gitu. Ini kalau pemirsa lihat tidak ada pakai gagang-gagang gitu. Ini fungsional, bisa buat taruh kebutuhan-kebutuhan bahan bumbu-bumbu dapur gitu. Dan di sini pun juga tanaman kompornya sudah memakai Modena dengan kompor tanam gitu. Nah ini rak-rak bawahnya pun juga dia sudah simpel, tidak ada gagang-gagangnya. Tuh pemirsa bisa lihat itu. Nah ini untuk bagiannya terlihat sangat artistik dengan simple tapi elegan ya gitu. Dan di sini kita lihat ada bisa buat naruh kulkas nih. Wah. Jadi buat pemirsa yang punya kulkas yang cukup besar pun di sini masih muat nih gitu. Ya. Sebagai buat jadi naruh kulkasnya tidak terlihat. Gitu. Nah, ini juga ada bagian bisa dibuka juga nih. Ini fungsinya adalah misalkan kalau si pemiliknya lagi masak bisa sambil dibuka nih. Jadi biar udara saat memasaknya ini larinya keluar gitu, tidak masuk ke dalam rumah kayak gitu fungsinya. Ini bisa langsung aksesnya ke dry gardennya itu sendiri. Nah di sini ada ruangan juga bisa buat kita santai, atau ruangannya ini bisa buat baca-baca gitu. Karena dilihat di sini ya sangat terlihat detailnya itu dibuat rapi oleh si developer. Itu nih buat pemirsa yang senang baca buku atau menaruh-naruh hiasan yang arsitektur, ini bisa nih taruh di sini nih gitu. Di sini pun juga bisa sambil santai, sambil duduk atau baca buku bisa gitu. Nah di sini kita masuk ada di ruangan
serbaguna nih gitu. Ini bisa dipakai untuk tempat cuci nih. Bisa juga di sini kita taruh misalkan mesin cuci ataupun bisa buat tempat jemur nih. Gitu. Jadi ini bisa serbaguna juga nih untuk ruangannya. Gitu. Di sini juga masih ada aksen dengan kayu-kayu ya pemirsa. Gitu. Dengan buat pemirsa yang punya suka mengoleksi barang-barang antik, ini bisa ditaruh di sini nih. Gitu. Nah, ini ada satu ruangan yang kecil juga nih. Ini adalah kamar mandi. Wah. Kamar mandinya ini kita masuk, lihat ke dalam. Cukup unik ya, dengan simple dan modern gitu. Di sini juga ada showernya dan ada klosetnya gitu. Ini untuk kamar mandi lantai 1. Asik banget ini rumahnya secara modern pedesaan dengan simple gitu. Nah, sekarang kita mau ke lantai 2-nya nih gitu. Coba kita lihat. Gitu. Nah, ini aksennya untuk lampunya pun aja diperlihatkannya adalah dengan masih aksen kayu-kayu. Gitu. Nah, ini untuk lantainya sendiri adalah dengan lantai HT ya. Gitu. Terlihatnya dia sangat matching sekali dengan berbagai elemen yang dibuat sama developer. Gitu. Nah, ini kita langsung naik ke lantai 2. Ini dengan lantainya ini dengan bahannya kanwood. Gitu. Kalau teman-teman lihat atau pemirsa lihat, dia itu seperti kayu tapi bukan kayu sebenarnya. Nah, di sini pun juga ada ruangan serbaguna asik nih, dan bahkan di sini pun juga ada jendela bisa buat santai. Nah, biasanya nih kalau orang yang duduk-duduk di sini biasanya enak sambil nulis-nulis cerpen, nulis-nulis puisi ataupun sambil gambar-gambar nih gini, buat cari inspirasinya bisa sambil lihat keluar nih gitu. Dengan kita dengar ada kicauan burung dengan udara angin yang sejuk, menambah banyak inspirasi terus. Gitu. Nah, kita langsung naik ke lantai 2. Nah, ini dengan lantai 2 ini sendiri, railingnya ini adalah railing baja. Itu sangat kuat, sangat kokoh. Nah, kita naik ke lantai 2. Nah, ini masih dengan konsep kaca yang sangat banyak ya. Jadi terlihat memang perumahan ini sendiri pun, untuk klaster ini sendiri pun, dia sangat memberikan aspek dengan sisi udara yang sangat bagus atau sirkulasinya sangat baik. Kayak gitu. Nah, ini adalah untuk ruangan depan ruangan kamar nih. Ini konsepnya masih dengan konsep masih beberapa ada artistik kayu, dengan di dalamnya pun masih bisa dipergunakan untuk menaruh barang-barang gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ruangan serbaguna yang ada di atas gitu. Nah, ini ruangannya masih bisa seperti fungsional ya, bisa buat naruh barang-barang atau mungkin bisa dijadikan sebagai gudang atau misalkan bisa dijadikan sebagai jemuran gitu. Dan di sini pun dia udaranya sangat baik ya gitu. Ini masih fungsional untuk secara ruangannya gitu. Nah, kita sekarang masuk ke kamar lainnya. Nah, ini kita masuk ke kamar anak nih pemirsa. Wah, sangat asik nih ya buat anak tinggal di sini gitu. Nah, ini adalah ruangan anaknya dengan kamar tidur, dan ini simple, masih tetap dengan aksen kayu gitu. Dia dengan simple. Ini juga sebenarnya masih bisa fungsional. Karena kan di sini kita dari tadi masih banyak belum lihat tentang lemari anak gitu. Nah, ini bisa dipergunakan sebagai, mungkin juga aksennya masih bisa dibuat seperti kayu juga, tapi dibuat sebagai lemari pakaian anak misalkan gitu. Dengan konsepnya masih modern, klasik. Nah, luar biasanya di sini nih, di kamar anak ini ada ruang santainya nih. Wah, ini asik banget nih buat kalau kita lagi main ngobrol sama teman, atau nggak lagi
ngobrol-ngobrol bareng gitu, ngobrol. Di sini tuh view-nya enak banget gitu. Dengan masih ada konsep-konsep dedaunan hijau gitu, dan masih di sebelah kanannya pun ini ada area terbuka gitu. Jadi memang secara udara sirkulasinya ini sangat baik gitu. Ini ada mini garden untuk di lantai 2. Oke. Nah, sekarang kita pindah lagi ke kamar berikutnya. Jadi memang perpaduan di sini si developer sangat memainkan aksen modern dengan banyak campuran kayu gitu. Nah, di sini ada kamar mandi dalam. Kamar mandi lantai 2 gitu. Nah, ini ada showernya, dan tetap di sini di setiap ruangan itu si developer memberikan diberikan ruangan untuk atau kaca sebagai udara gitu. Jadi untuk memang secara sirkulasinya itu sangat baik gitu. Memang di sini kalau teman-teman lihat atau pemirsa lihat belum diberikan pembatas kaca ya gitu, untuk pembatas dari si shower dan si kloset gitu. Nanti ini bisa difungsionalkan seperti itu gitu. Kita next ke yang paling ditunggu nih, adalah master bedroom gitu. Wah, ini adalah master bedroom di perumahan Paradesa Setu gitu. Nah, ini dengan konsepnya yang sangat baik, dengan masih didominasi dengan banyak permainan kaca-kaca gitu, dengan permainan kayu-kayu, baik itu ada di lampu, baik itu ada di hiasan-hiasan dinding gitu, baik itu ada di kursi-kursi gitu. Nah, ini di master bedroom ini sendiri dia langsung terhubung dengan depan ya. Kalau kita buka, wah, ini sangat sejuk banget nih. Seperti kita lagi masih liburan nih, suasana di rumah di Jakarta, tapi suasananya tuh kayak di Bandung atau di Bali. Wah, konsepnya itu sangat villa gitu, sangat villa banget dan sangat nyantai banget gitu ya. Ini ada lemarinya pun juga yang sudah disiapkan oleh developer. Ada lemari kayunya pun gitu, bisa dipakai untuk naruh perlengkapan baju atau barang-barang gitu. Ini bisa dipergunakan gitu. Nah, ini pun juga ada kayu dan meja kayunya juga. Ini untuk fleksibel juga ya. Ini bisa dipakai buat hiasan atau bisa ditaruh juga untuk taruh-taruh buku, atau mungkin kalau biasanya si bapaknya atau ibunya pengen, biasanya taruh juga bisa TV gitu. Tapi biasanya sih kalau di kamar itu lebih bagusnya tidak pakai TV sih, karena biar TV itu ada di ruangan keluarga aja kayak gitu. Nah, kita langsung masuk, ada ruangan yang sangat unik nih di master bedroom ini. Ini kita ada di ruangan bisa dibilang loteng, bisa dibilang ruang kerja gitu. Bisa difungsionalkan, bisa jadi ruang kerja nih. Kita naik ke atas. Enak banget nih pemirsa nih di sini nih. Di sini di atas ini bisa, kalau teman-teman lagi, apalagi zaman sekarang WFH, kita lagi kerjanya work from home, kita kerja dari rumah, ini bisa, tempatnya bisa fokus nih. Jadi tidak terganggu dengan ada anak-anak gitu, dengan tidak ada hal-hal yang lainnya gitu. Di sini ada meja, ada kursi, dan bisa fokus gitu dalam kita mengerjakan. Tinggal buka laptop, tinggal sambil ngerjain sesuatu apa yang kita lakukan di kantor atau kerjaan kantor, dibawa pulang ke rumah. Nah, ini bisa dipakai nih ruang khusus di atas nih gitu. Oke pemirsa, kita sekarang udah nge-review seluruh yang ada di lantai 2. Tapi kalau pemirsa lihat nih yang ada di lantai 2 ini sendiri, ini ceilingnya sangat tinggi ya. Kalau pemirsa lihat pun, di atas itu pun juga ada lampu-lampu yang sangat bagus gitu. Dengan ceiling setinggi ini pun juga sangat baik untuk sirkulasi udara gitu. Nah, untuk keseluruhannya pemirsa tahu harga dan akses yang ada di perumahan ini, kita bakal balik lagi ke lantai 1. Oke?
Ya pemirsa, tadi kita sudah nge-review nih dari lantai 1 sampai ke lantai 2 yang ada di atas nih ya. Gimana nih menurut pemirsa? Rumahnya ini keren banget kan gitu, dengan tema yang cukup natural gitu. Kalau misalkan pemirsa lagi nyari rumah nih yang tidak terlalu mencolok, ini sangat cocok banget nih buat keluarga-keluarga yang sedang mencari istana idamannya nih gitu. Karena dengan konsep perumahan ini dengan perpaduan warnanya juga sudah tidak terlalu mencolok dan dia lebih soft, dan dengan ditambah kesan-kesan natural pedesaan gitu. Nah kalau misalkan pemirsa juga tadi lihat, baik itu di lantai 1 dan di lantai 2 nya itu sendiri pun itu banyak sekali dengan aksen kayu gitu. Jadi menandakan bahwa rumah ini dibuat oleh developer atau oleh arsiteknya sangat mengusung dengan tema klasik tapi masih dengan gaya-gaya modern gitu. Nah, kalau pemirsa ingin tahu sendiri pun juga di sini kita itu aksesnya itu sangat baik banget, sangat bagus banget gitu. Yang teman-teman tahu, yang pemirsa tahu di daerah Jakarta Timur itu sendiri gitu, itu kita aksesnya sangat banyak, dekat dengan, khususnya pertama itu kita dari pintu tol itu sudah tidak terlalu jauh gitu. Kita dekat tol Setu gitu, kita dekat sama tol Setu gitu. Dan kalau misalkan dari segi hiburannya pun kita ada macam-macam gitu. Dari mall pun kita banyak di sini, dari ada Tamini Square, ada Cijantung, baik pun juga tidak terlalu jauh dari Carrefour gitu. Untuk tol sendiri ini sudah dekat banget dengan tol lingkar luar gitu. Lingkar luar itu pemirsa bisa masuk ke daerah Jakarta perkotaan, ataupun bisa pintu menjadi akses ke daerah Bekasi ataupun Cikampek gitu. Terus dari rumah sakitnya pun di sini yang pasti sudah banyak banget ya, baik itu rumah sakit Harapan Bunda, Pasar Rebo gitu, dan rumah-rumah sakit lainnya itu sangat banyak sekali gitu. Nah kita ini juga terakhir nih syuting ini sedang kondisinya hujan nih pemirsa gitu. Kalau pemirsa lihat pun agak ada gerimis-gerimis kecil nih. Ini untuk fasadnya ini sendiri, carportnya dia juga cukup bagus ya, karena si developer itu membuat fasadnya ini sendiri, dia setengah carportnya itu sudah tidak tertutup, sudah tertutup lah. Jadi untuk bagian bawah carportnya sendiri tidak kehujanan. Jadi kalau misalkan pemirsa ingin menambahkan kanopi pun, dia hanya menambahkan setengah nih gitu. Enak banget. Dan kalau lihat kondisinya di sini nih, kita memang sudah ramai banget gitu. Karena di Paradesa Setu ini sendiri, perumahan ini total itu sudah ada 27 unit gitu, dan ini adalah unit satu-satunya yang masih available gitu. Dengan luas bangunannya itu di sini adalah 90 meter persegi dan luas tanahnya adalah 86 meter persegi gitu. Jadi ini sangat cocok banget nih dan sangat menjadi perburuan nih bagi pemirsa-pemirsa yang ingin mencari istana idamannya, khususnya yang mencarinya di daerah timur Jakarta gitu. Nah kalau pemirsa belum tahu juga nih harganya ini sendiri, ini adalah harga yang sangat menarik yang diberikan oleh developer, dan ini adalah satu-satunya unit yang masih tersedia di Paradesa Setu gitu. Karena nilai dari rumah unit di Paradesa Setu ini sendiri itu adalah 2 miliar rupiah. Nah ini harga yang sangat menarik sekali buat pemirsa yang sedang mencari istana di daerah Jakarta Timur ini sendiri gitu. Dengan konsepnya kita ada 2 kamar tidur, ada 2 kamar mandi gitu. Sebenarnya kita ada 3 kamar tidur ya, karena posisi tadi yang ada di lantai 1 itu sebenarnya fungsional. Yang bagiannya itu adalah tadi ada bagian mini garden, itu bisa dijadikan sebuah kamar gitu. Nah ini adalah kurang lebihnya lokasi dari Paradesa sendiri, dengan keamanannya pun juga sudah 24 jam dijaga sama ada satpamnya. Sekian dari saya, ikutin terus, pantengin terus dari channelnya Arjuna Propertindo, baik itu ada di Instagram, di YouTube, maupun ada di TikTok kita gitu. Saya Atma, kami pamit.